Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aris Dakila dengan NIM A1820010 Pada kali ini saya akan membahas mengenai TB1 pada mata kuliah Simulasi Data kelas D406 dengan dosen Pak Ahmad Karyodiantoro. Untuk TB1 yang saya ingin bahas yakni mengenai klasifikasi data menggunakan support vector mesin, sense data dengan R. Yang dapat kita ketahui bahwasanya yang kita ketahui sains itu adalah ilmu yang baru pada abad 21 Masehi. Nah, yang dimana ilmu sains ini adalah mengkombinasikan antara statistika, matematika, teknologi komputasi, kecerdasan buatan, dan lainnya. Sehingga perspektif ini mengakibatkan bahwasanya sains itu tidak hanya diletakkan pada ilmu baru, pada ilmu pengetahuan. Akan tetapi dapat membuat sebuah wadah baru untuk pusat-pusat penelitian atau program studi yang aktivitas itu berkaitan langsung dengan sains data. Dan juga pada sains data ini kita akan melakukan mengklasifikasikan objek dan menduga klasifikasi dari sebuah objek baru berdasarkan atribut-atributnya menggunakan SVM yang tergolong dalam teknik supervised learning yang mungkin adanya pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. Ciri khasnya pada machine learning itu terdalam dua kelompok. Maksudnya tergolong dalam kelompok supervised learning yang artinya ada pembagian matriks data menjadi dua subset, yaitu data latih dan data uji. Untuk data latihnya kita gunakan untuk mengajari SVM untuk menduga parameter yang optimal yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan objek. Nah, untuk data ujinya digunakan untuk dicoba penduga. Jadi nanti ketika kita hasil itu semakin rendah nilainya, maka semakin baik juga parameter yang diperoleh pada data latih. Oke, di sini kita akan melakukan di sini ada datasetnya, yaitu sosial, di mana dataset ini itu adalah dataset pegawai yang isinya itu ada Shreddy, Islamin, usia, gaji, dan lain sebagainya. Pada uh, pada skrip pertama, kita akan coba untuk membangun sebuah model klasifikasi. Nah, di sini kita akan coba ya untuk menjalankannya. Nah, tujuannya itu untuk model klasifikasi ini adalah untuk mendemonstrasikan penggunaan RStudio atau bahasa R untuk mengklasifikasikan data menurut atributnya. Nah, oke, kita jalankan. Di sini wait. Kita search.
Ya, jalankan. Oke, dia akan memanggil file sosial CSV-nya atau datasetnya dari directory laptop kita. Lalu kita kasih atributnya dengan nama names. Nah, maka di sini akan muncul eh, bagian-bagian yang ada di dalamnya. Itu adalah ID, gender, age, estimated salary, dan broadcast. Lalu kita lihat uh, headnya. Nah, di sini kita panggil 5 saja ya, dari atas ke angka 5. Lalu di sini kan ada banyak datanya. Di sini kita panggil 5 saja buat memastikan apakah datanya itu sudah masuk atau enggak. Ya, sini ya sudah sesuai, sudah masuk. Lalu kita coba lagi, kita buat yang table. Oke, lalu kita ke .cvm, lalu ke .cvm broadcast. Lalu kita melihat strukturnya yang si .svm yang telah kita buat sebelumnya. Nah, maka di sini ketahuan bahwasanya pada atribut .cvm yang ini terdapat 4 variabel, yaitu gender, age, estimated broadcast. Di mana gender itu ada di sini itu ada tipenya itu char, itu isinya itu jenis kelamin. Lalu untuk age ada integer, isinya angka dan sebagainya. Oke. Jadi di sini itu broadcast. Oke. Wait, sudah. Nah, di sini itu kita akan membutuhkan setidaknya ada 2 subset data. Jadi nanti data SPM ini akan dipartisi jadi 2 bagian. Itu data latih dan data uji. Dengan persentase subjeknya itu data latih sebanyak 75% dari total datanya. Dan kita akan membentuk sebuah fungsi dan menggunakan sebuah library dari RStudio-nya. Oke. Sini kita akan bentuk data uji dan data latih. Kita menggunakan library Ketos. Oke. Sudah jalan library-nya. Lalu kita jalankan lagi script-nya, lalu lagi. Nah, makanya akan muncul nih ketika kita buat data latih. Di sini dia akan muncul data latih di bagian data setnya dengan 4 variabel dan 300 datanya. Lalu kita buat data uji. Nah, melakukan data uji. Nah, lalu kita jalankan head speed. Maka sini itu ada true, false, true lagi dan sebagainya.
Lalu jalankan lagi data latihnya. Nah, maka sini akan muncul eh, data 1 sampai 6. Dengan 5 data, lalu data ujinya muncul juga 5 juga. Oke. Jadi di sini eh, bahwasanya data latih dan data uji ini masing-masing memiliki 300 observasi ya. Yaitu data 300 itu berasal dari 400 kali 0,75, 400 kali 0,75, dan 100 observasi yang ini. Nah, sebelum kita menggunakan atau membentuk sebuah support vektor, observasi ini sangat penting untuk eh, dalam pengklasifikasian objek, karena ia akan mempengaruhi hasilnya. Oke, kita jalankan lagi scriptnya. Nah, dia akan muncul kesimpulannya data CVM summary-nya, yaitu gender, panjang itu 400, tipenya itu karakter, dan ini ada hasilnya age, estimasi salary, minimal itu 15.000, maksimal 150.000, ada mediannya juga, dan ada usianya dari kecil menengah sampai paling tinggi usianya. Lalu kita tes lagi summary-nya. Beda ya tiap-tiap data itu beda. Data SVM, data latih, data uji itu beda semua hasilnya. Lalu data ujinya kita tes lagi. Bila kita perhatikan bahwasanya kedua atribut ini memiliki rentang pengukuran yang beda. Hal ini berimplikasi meningkatkan ketepatan klasifikasi SVM. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan fungsi yaitu scale, bawaannya RStudio. Lalu kita akan melakukan menstandarisasi atribut data. Nah, kita latih, oke. Jalankan lagi. Lihat hasilnya. Lalu kita akan melihat bahwasanya kita dapat melihat 10 observasi utama dari kedua objek setelah distandarisasi. Yaitu ada male, female, dan sebagainya. Kita jalankan lagi summary-nya. Oke, beda juga hasilnya. Kita jalankan lagi head-nya. Lalu summary-nya. Itu adalah hasilnya. Nah, jika kita perhatikan pada kedua subset data, nilai tengah atau mean yang ini itu nilainya itu adalah
0 dan 0 dan data-data yang mirip. Jadi nanti kita akan membentuk sebuah data latih dan data uji dengan setelah itu atribut numeriknya. Sehingga pembentukan support virtual machine itu bisa dilakukan. Oke, nextnya kita akan coba untuk membentuk support vector. Kita menggunakan library S10.1. Kita jalan, kita attach untuk mengaktifkan data latihnya. Lalu kita SVM, lalu kita print untuk lihat hasilnya. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya library E10.1 ini itu memiliki fungsi untuk membentuk sebuah support vector untuk memprediksi kelas untuk amatan baru, serta untuk melakukan fine tuning untuk parameter SVM yang dihasilkan. Lalu kita akan coba untuk melihat hasilnya. Hasil SVM modelnya diawali dengan jumlah support vektor sebanyak 119 yang ini. Ya. Lalu hasilnya itu dia dapat dari mana? Hasil itu dapat dari 300 observasi pada data latih. Nah, untuk modul SVM dibentuk dengan formulasi per case, yaitu sebagai fungsi linear dari atributnya seperti gender, age, asymmetry. Nah, untuk tipe SVM-nya yang digunakan adalah C classification. Ya, kan banyak nih tipe-tipe SVM, yaitu ada 5, yakni classification, no classification, one classification, F regression sebagai tipe defaultnya, dan new regression. Dua tipe pertama tadi itu digunakan untuk menghasilkan pengklasifikasian observasi. Dua tipe yang terakhir itu digunakan untuk memprediksi model. Sama halnya kita ketika untuk menganalisis regresi, dan tipe ketiga itu digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah observasi ini merupakan observasi baru atau observasi yang telah lama. Jadi kalau observasi baru itu berasal dari sebuah matriks data. Nah, nextnya kita akan melakukan klasifikasi pada data latih. Nah, di sini kita akan memprediksi nilai per case. Kita jalankan. Oke. Next. Nah, sini kita lihat hasilnya. Itu ada atribut aktual dan prediksi. Nah, di sini kita akan memperhatikan 10 observasi pada hasilnya. Ya, 10 data. Di sini kita itu akan tujuan itu kita sini itu untuk memprediksi progres pada data latih. Ya. Lalu kita selanjutnya itu ada
memvalidasi hasil klasifikasi. Nah, di sini kita akan eh, memeriksa satu persatu kesesuaian antara nilai aktual dan prediksi dari si prokes. Nah, kita bisa membuat composite matrixnya yang layoutnya itu menyerupai tabel kontingensi. Nah, kita jalankan dulu library-nya, yaitu caret next. Oke, sudah jalan. Nah, itu adalah hasilnya. Mana positif kelas itu adalah 0 dan akurasinya 0,86. Lalu ada composite matrixnya, kapanya, p-value, ya. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwasanya hasil dari confusion matrix dari caretnya menunjukkan akurasinya itu sebanyak 86% dengan tentang kepercayaan atau confidence interval 95%. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ini, dan juga akurasinya 86 dan confidence interval itu 95%. Pada kisarannya itu 0,8155 dan 0,8972. Nah, jadi kisaran itu adalah segini dan akurasinya itu segini. Nextnya kita akan melakukan klasifikasi pada data ujinya. Kita gunain juga library caretnya. Oke, sudah. Jalankan lagi. Nah, berikut adalah hasilnya. Itu aktual dan prediksi. Di mana aktual itu memiliki nilainya. Nah, berikut adalah confusion matrixnya. Nah, untuk akurasinya itu ada 0,8. Untuk 95 confidence interval itu di antara 0,7763 sampai dengan 0,9213. Untuk nilai kapanya itu adalah sekian dan nilai positif kelasnya itu adalah 0. Oke, sini kita akan coba untuk model fine tuning. Ya, kita jalankan lagi. Mana ini? Oke, kita gunain library-nya. Lalu di sini kita akan coba untuk meningkatkan kinerja SVM dengan memilih secara manual kernel
dan beberapa pengaturan lainnya. Kita ke attach, lalu kita jalankan SVM, SVM yang kedua, print SVM, print SVM. Oh, sudah ya. Di sini itu sudah ada hasilnya. Untuk SVM-nya dapat melihat hasilnya itu untuk number of support vector-nya didapat 108. Lalu cost-nya itu 0,5 dan kita gunakan adalah tipenya itu tipe SVM-nya itu adalah C classification. Nah, ini adalah formulanya dari data per case, gender, tambah age, tambah estimasi salary. Lalu untuk SVM RBF 2-nya didapat hasilnya itu adalah 92 pada support vector-nya. Lalu cost-nya itu 1. Kita lagi ya. Jalankan. Oke, jalankan lagi. Jalankan lagi. Nah, jalankan lagi. Function matrix HT2. Oke. Pada kode di atas itu kita membentuk dua model SVM pada data latih. Yang kita namakan itu SVM.rbf1 yang ini yang ini. Kalau di atas itu yang ini dan RBF2. Perbedaan kedua model ini hanya terletak pada pemilihan fungsi cost, yang dimana sebuah nilai itu digunakan untuk mengontrol tingkat kesalahan klasifikasi pada data latih. Semakin besar nilai cost, maka semakin kecil nilai kesalahan klasifikasi yang diizinkan. Nah, di sini adalah hasilnya teman-teman, di mana nilai confidence matrixnya itu pada AT1 itu ada akurasi 0,92 dan CI-nya itu antara 0,8833 sampai 0,9481. Nilai kapanya, nilai positif kelasnya untuk latih 2-nya itu akurasinya 0,9233, CI-nya antara 0,8872 sampai 0,9503. Nilai kapanya dan sebagainya. Nah, jika kita terlebih mepet, kurang ada waktu untuk melakukan tanding dengan manual, kita bisa gunain patch cake E1 yang dimana memiliki fungsi tune yang bisa digunakan untuk tanding pada parameter-parameter dari hyperlane. Nah, gimana kita bisa menjelaskan tan ini dengan kode berikut. Oke, saya jalankan ya tandingnya.
dan ini dia akan kepotong video lalu print tanning. Nah, maka kita lihat adalah hasil yang kita dapatkan yakni dapat kita lihat ada parameter itu ada cost dan gamma, dan untuk base performance-nya itu di kisaran 0,073333. Nah, di sini kita akan coba lagi ke bagian selanjutnya. Mana nih? Oke. Ya, oke. Di sini kita akan coba untuk melakukan dicoba pada hasil tanning, ya. Karena fungsi kira yang kita pilih sama pada SVM RBF1 dan SVM RBF2 yang tadi, yang terbukti memiliki kinerja baik daripada dibandingkan dengan SVM Lean. Nah, di sini kita akan tanning gamanya, yaitu nilai Y dan cost. Dengan nilai gamanya itu 0,5 dan nilai costnya itu 1,258 dan seterusnya. Yang merupakan sebuah parameter, ya, yang terbaik dari fungsi hyperplan maksud saya. Nah, nextnya kita akan coba untuk memodelkan ulang support vector seperti yang kita lihat berikutnya. Kita jalankan ya. CM Tanning, data latih, library, CM Tanning, confusion matrix. Nah, maka ada berikut hasilnya. Dari hasil yang tadi, yang atas ini datanya 0,5 dan 1,2 didapat akurasi itu 0,9, CA-nya itu di antara 0,89 sampai dengan 0,95. Untuk kapanya berikut dan yang lainnya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya nilai akurasinya itu yang ini 0,92 itu lebih tinggi daripada sebelumnya, yakni yang SVM RBF2 tadi, ya, yang di atas ini, yang mana tadi, yang ini, ya, itu lebih tinggi dia akurasinya. Dan Cohen K yang sebesar 0,8, Cohen itu lebih tinggi, lebihin Cohen K pada SVM RBF2. Nah,
Di sini kita coba untuk mengklasifikasikan data barunya. Kita coba saja jalankan NH, lalu SD-nya, lalu min-nya, SD-nya. Nah, lalu df Nah, yang tadi kita lakukan itu adalah untuk mengklasifikasi data baru, atau lebih tepatnya itu untuk menghitung sebuah parameter mean dan sim baku dari data awal .svm. Ya. Nah, kalau di sini ada opsional saja, jika kita bisa lakukan, yakni adalah untuk untuk bertujuan untuk jika atributnya itu bertipe numerik pada objek data yang baru. Nah, misalkan di sini kita namain dengan nama neo OBS. Maaf, data diprediksi CSV. Nah, di sini kita mengikuti distribusi peluang .svm. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Kita jalankan ya. Kan, hasilnya jalankan lagi. Nah, berikut ini adalah mengingat SVM tunning ini diperoleh dari data objek data uji yang distandarisasi, maka observasi yang akan diprediksi itu klasifikasinya juga mesti diberlakukan sama. Akan tapi kita tidak menggunakan fungsi scale. Nah, di sini kita akan melihat normalisasi H dan estimasi Sharari. Nah, yang ini. Serta 5 observasi yang pertama ditunjukkan pada datanya. Nah, sini kita akan melakukan menstandarisasi H dan estimasi Sharari dengan parameter data awal. Kita jalankan. Nah, berikut adalah hasilnya. Ini kita dapat mengetahui atau kita telah siap untuk mengklasifikasikan potensi forecast dari 20 observasi pada data diprediksi CSV. Karena itu adalah nama datasetnya yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita di sini akan melakukan
klasifikasi SVM Taning untuk memprediksi forecast. Ya, kita jalankan lagi. Jalankan. Nah, berikut adalah hasilnya. Baik, terdapat beberapa data ya. Di sini ada ratusan data yang telah kita hasilkan. Berikut adalah datanya. Baik, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.